Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidatul Nikmah NIM 020. Di sini saya akan menjelaskan ulang apa yang sudah saya pahami mengenai dasar-dasar fonologi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian fonologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fonologi adalah bidang dari ilmu linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Jadi, fonologi di sini terkait dengan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia atau ilmu tentang bahasa. Dalam tataran ilmu bahasa, fonologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, fonetik. Yang kedua, fonemik. Secara umum, fonetik biasa dijelaskan sebagai cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Fonemik menitik beratkan perhatiannya kepada ciri fungsional, yakni berfungsi membedakan arti. Contoh fonetik yaitu pada bunyi D dalam kata tidak. Pada penutur Jawa mengucapkannya itu secara beraspirasi agak keras, sedangkan oleh penutur suku lain tidak demikian. Ketika bunyi D yang diucapkan baik beraspirasi keras ataupun tidak, itu tidak membedakan makna dalam bahasa Indonesia. Jadi, mau D-nya dilafalkan keras ataupun rendah, itu tidak akan mempengaruhi makna. Jadi itu yang dikatakan dengan fonetik. Selanjutnya, fonemik. Pada pasangan kata paruh dan baru, bunyi P dan B itu membedakan makna atau fungsional sebagai kata. Kata paruh jelas berbeda dengan kata baru, tetapi ketika kita tidak mendengarkannya secara jeli, maka antara kata paruh dan baru akan terdengar seperti sama. Padahal secara fonemik memiliki fonem yang berbeda. Satunya bunyinya B dan satunya B. Hal ini akan mempengaruhi fungsi serta pemaknaan dalam kata. Selanjutnya, menurut terjadinya bunyi bahasa, fonetik itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yaitu mempelajari bagaimana alat-alat bicara manusia bisa bekerja dalam bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik, yaitu mempelajari bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi melalui alat khusus. Dan yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga kita atau menyelidiki bunyi bahasa sebagai sesuatu yang diterima oleh pendengar. Selanjutnya, alat-alat bicara. Alat ucap atau bicara yang perlu kita ketahui antara lain ada yang namanya paru-paru, pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, gusi dalam, gigi, bibir, dan lidah. Berikut contoh fungsinya. Misal alat bicara lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. Dan terdapat 5 bagian lidah, yaitu ada akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Bekerja sama dengan bagian atap mulut. Bagian lidah ini membentuk bunyi bahasa. Selanjutnya, klasifikasi bunyi bahasa. Yang pertama, bunyi vokoid atau vokal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara yang keluar dari paru-paru tanpa adanya hambatan. Selain itu, juga dapat dipengaruhi bibir dan lidah. Yang kedua, bunyi kontoid atau konsonan, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh aliran udara yang menemui berbagai hambatan. Dan yang ketiga, bunyi semivokaid, yaitu bunyi dikategorikan dalam semivokal karena dapat berstatus vokal ataupun konsonan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu diftong. Diftong atau vokal rangkap. Diftong merupakan posisi lidah ketika memproduksi bunyi pada bagian awalnya dan akhirnya itu tidak sama. Berdasarkan letak posisi atau unsur-unsurnya, diftong dapat dibagi menjadi dua, yaitu diftong naik dan diftong turun.
Diftong naik yaitu terjadi jika vokal kedua diucapkan dengan lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Kalau diftong turun yaitu apabila vokal kedua diucapkan dengan posisi lidah rendah daripada yang pertama. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai silabel. Silabel merupakan ritmis terkecil dalam runtutan bunyi. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Misalnya pada kata dan yang terdiri dari bunyi D, A, N. Bunyi A menjadi puncak kenyaringan dan bunyi D dan N hanya menjadi bunyi konsonan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.